Halo, Halo Bu, halo Sida. terdengar, Ya terdengar udah Bu. bisa mulai Tadi apa Bu. belum? Ya, bisa mulai aja ya Bu. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore para hadirin peserta sosialisasi COVID-19 varian Delta hari ketiga yang merupakan hari terakhir. Ya baik, di sini kita masih dibersamai oleh narasumber Ibu Lilis Endah Rahmawati, ahli media kebidanan yang nanti akan memaparkan terkait dengan proning ya Bu. Ya, Ya, baik, sebelum kita memulai acara sosialisasi COVID-19 varian Delta yang nanti akan disampaikan mengenai proning, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, silahkan saya persilakan kepada Bu Lilis Endah Rahmawati untuk bisa memaparkan materi mengenai proning. Monggo, Bu. oh ya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada saya. Salam sehat selalu. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi perlindungannya. Pertama, kami hari yang ketiga ini akan memberikan materi yaitu tentang proning. Nanti ini ada kaitannya dengan kalau hari pertama kita membicarakan tentang definisi tentang varian Delta, COVID varian Delta. Yang kedua adalah tentang gejala, tanda, dan gejalanya dari isoma sampai isoma atau sampai yang rujukan. Sekarang yang materi ketiga ini kami akan menyampaikan tentang proning. Proning itu apa? Yaitu proning adalah nanti teori-teori teknik yang akan dilakukan secepatnya untuk penanganan pertama di dalam nanti menjalankan. Nanti kita bisa melihat slide. Akan saya jelaskan tentang proning dulu. Nanti setelah ini kami akan memutarkan slide proning, videonya proning, bagaimana caranya atau posisi-posisi yang harus dilakukan atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ini nanti yang akan saya sampaikan ada 3 poin, yaitu proning tentang mendapatkan oksigen. Yang kedua adalah proning kita menghadapi saturasi menurun, dan yang ketiga adalah tentang pengeluaran batuk yang berlebihan supaya kita bisa mengeluarkan menggliter supaya atau apa itu bisa dikeluarkan yang tidak bisa untuk terjadi penyumbatan. Baik, saya akan membuka tentang PowerPoint-nya tentang proning. Halo, salam Ibu, bisa melihat ya Ibu? Slide-nya belum muncul, Bu. Belum muncul, oh ya sebentar. Sudah muncul? Belum. Udah, Bu. Oh ya, sudah ya, siap. Ini ya. Ini adalah kita mulai materi proning. Nah, yang dikatakan proning. Proning adalah sebuah teknik yang sudah disetujui secara medis untuk membantu meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Jadi posisi nanti seperti apa, nanti kita akan tayangkan pada videonya. Yang ini ke area di sekitar paru-paru sehingga oksigenasi maksimal. Karena apa? Yang dilakukan proning position ini nanti karena paru-paru kita adalah kemasukan seperti sarang-sarang atau seperti selaput-selaput kapas, supaya sehingga oksigenasi bisa lebih maksimal. Ini kita bisa melakukan nanti proning position. Nanti bisa Ibu melihat bagaimana proning position, gambar-gambarnya nanti kita bisa tunjukkan ya Bu. Setidaknya kita nanti tahu
posisi-posisi yang harus disampaikan kepada nanti para pasien atau isman atau tetangga kita yang terdekat untuk proning position ini. Yang selanjutnya, teknik proning bisa membantu pasien juga berjuang melawan COVID-19 dengan level serendah 75%. Jadi dikatakan dengan proning kita bisa membantu setidaknya menambahkan oksigenasi pada tubuh kita, karena pada level terkena penyakit COVID-19 ini itu SpO2 kita akan menurun sampai serendah 75%. Perlu diketahui ya Ibu bahwa SpO2 kita batasannya adalah di atas 95%. Jadi batasan SpO2 kita itu 90%. Di bawah 95% terjadi 90 turunan atau sampai malah itu lebih kurang dari 90, itu kita sudah harus mewaspadai bahwa level SpO2 kita mau menurun. Nah, dengan mungkin ada teknik-teknik tertentu proning ini supaya bisa membantu pasien. Karena salah satu teknik adalah untuk penanganan pertama untuk kita mendapatkan oksigenasi di dalam tubuh. Karena apa Ibu? Mungkin tidak bisa harus dengan tabung ya. Jadi semua orang tidak akan memiliki tabung oksigen. Jadi kita mencari oksigen dari dimanapun ada untuk di sekitar kita. Kita lanjut ya Ibu. Bisa kita lanjut? Bisa Bu, monggo. Bisa. Ini proning dan cara proning. Ini saya nanti ini penjelasannya posisi proning dan cara proning. Pertama adalah proning sendiri. Ini dibagi menjadi 3 posisi. Nanti saya ini penjelasannya ya Bu, nanti bisa saya sampaikan pada slide videonya. 3 posisi berbaring di perut, berbaring di perut atau tengkurap. Jadi berbaring sisi kanan atau rebah dengan posisi setengah duduk. Jadi ini 3 posisi. Ada berbaring tengkurap bisa mencari nyaman supaya pernapasannya itu bisa diukur dengan tolak diri kita sendiri. Terus berbaring sisi kanan itu miring ke kanan. Ada rebah dengan posisi setengah duduk. Ini biasanya posisi setengah, ibu-ibu sudah tahu semua posisi setengah duduk ya. Selanjutnya proning dilakukan dengan cara mengaplikasikan ketiga posisi di atas secara bergantian dengan durasi 30 menit posisi. Dan buatlah diri Anda senyaman mungkin. Nah, untuk proning yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan ketiga posisi tersebut, ini kita sudah memakai durasi. Biasanya dilakukan pasien yang sudah memang SpO2-nya itu sudah menurun. Biasanya 94, 93, 90 sampai 90 itu pasien yang terpapar konfirmasi COVID-19, dia sudah merasakan pernafasan sudah tidak nyaman. Ini menggunakan durasi, jadi memang pernafasan harus posisinya harus dirasakan sampai terasa posisi dengan pasien dengan nyaman. Jadi buatlah diri Anda senyaman mungkin sampai 30 menit itu Anda akan mendapatkan suplai oksigen yang bisa masuk. Contohnya saya memposisikan dengan posisi di atas, nanti ada videonya nanti. Ini dengan durasi 30 menit pernafasan saya semakin nyaman. Nah, ini untuk setiap posisinya itu durasinya 30 menit. Selanjutnya, pastikan ruangan terventilasi dengan baik dan cobalah untuk bernapas dengan udara segar sebaik. Ini
dengan orang yang terpapar atau ruangan-ruang isolasi untuk isolasi pasien COVID ini harus terventilasi. Jadi dikatakan terventilasi ini fungsinya adalah oksigenasi oksigen biar ruangan-ruangan pergantian oksigen dengan baik, dan dengan catatan ini tidak bisa banyak orang. Jadi di dalam ruangan isolasi itu tidak boleh dikatakanlah banyak berkerumunan orang yang ibaratnya walaupun terpapar itu menunggui, karena ini juga mengganggu adanya sirkulasi oksigen. Jadi segera sebanyak mungkin udara itu dibikin segar, jadi tidak ada banyak orang yang menghirup di ruangan tersebut, karena ini memang ada kaitannya dengan ruang isolasi. Jadi kita pastikan ruangan terventilasi dengan baik dan cobalah untuk bernapas dengan udara mungkin. Posisi berbaring di perut atau tengkurap. Ini saya akan menerangkan ada 3 poin tadi ya. Yang pertama ada posisi, terus 3 durasi 30 menit, terus ada ventilasi yang bagus di dalam ruangan. Jadi posisi berbaring di perut atau tengkurap ini adalah posisi di mana tidur tengkurap dibikin senyaman mungkin. Jadi pasien disuruh tidur tengkurap senyaman mungkin, jangan sampai ada terpaksa. Dalam arti terpaksa tengkurap, napasnya tambah sesak, tetap tengkurap. Jadi di mana tidur tengkurap dengan 3 bantal yang diletakkan di leher, panggul, dan kaki. Jadi setiap item nanti ada leher, panggul, dan kaki, nanti ada gambarnya, slide videonya yang mana saja yang diberi ke bantal tersebut. Ini untuk pasien yang memang benar-benar dia sesak nafas dan turun jalan-jalan dia nafasnya sudah tersengah-sengah. Jadi tersengah-sengah itu nanti posisi-posisi seperti ini supaya suplainya menjadi sirkulasinya membaik. Ingat, untuk proning ini kita mendapatkan oksigen tetap setidaknya meredakan atau melonggarkan pernafasan ya Bu ya. Jadi sebelum kita kan suplai oksigen, kita melakukan proning. Jadi selanjutnya untuk ilustrasi silahkan lihat gambar nanti di slide berikut. Ini Bu, saya memberi gambar seperti ini. Posisi kepala di bawah permukaan tubuh. Ini yang proning tengkurap ya Bu. Letakkan bantal 2 di atas area panggul perut. Harus cukup bebas untuk menemukan tangan masuk ke dalam bawah. Jadi posisi tangan harus nyaman juga. Seperti ini ya Bu. Leher kita di lehernya. Taruh bantal 1 di bawah tulang leher Anda. Posisi kepala di bawah permukaan tubuh. Berarti kalau posisi kita di bawah permukaan tubuh, kepala kita sejajar. Terus taruh bantal 1 di bawah tulang leher Anda. Yang ketiga, letakkan 2 bantal di area panggul perut, harus cukup bebas dan dirasakan sampai nyaman, sampai masuk ke dalam bawah perut. Ada ini gambarnya, bisa melihat? Halo Ibu? Bisa Bu. Ya, ini. Yang ke 1, 2, 3. Yang keempat, ini pasang 3 bantal di bawah kaki Anda. Pasang bantal 3 ini maksudnya ya kalau nggak harus 3 bantal ya. Jadi bantal 1 yang sudah cukup setidaknya bisa lebih tinggi dibandingkan bagian perut. Jadi modelnya posisi tidur seperti ini. Ini namanya proning tengkurap di dalam perut, teknik yang pertama tadi.
Ini belum pakai durasi. Penanganan pertama, kok ada tetangga atau memang yang isman, sebagian keluarga, kok ini tersengah-sengah, secepatnya kita melakukan posisi proning tersebut. Supaya kenapa bisa sih. Ada pertanyaan dari sini, Ibu? Ada yang bertanya? Kenapa posisinya harus tengkurap ini? Ada yang bertanya? Monggo, ada yang bertanya? Ya Bu, kenapa kok harus tengkurap Bu? Posisi kenapa harus tengkurap? Karena kan yang diserang oleh COVID-19 ini adalah virus yang masuk ke dalam paru, AV paru. Jadi paru-paru itu nempel ke dalam dinding punggung ya. Jadi tidak dada. Jadi dinding punggung itu nempel di situ. Kenapa suplai oksigenasi bisa dengan posisi tengkurap? Jadi tidak tengkurap menghadap karena kita menekan, justru paru-paru kita tertekan. Jadi tertekan untuk membuka air tidak terlalu bebas. Jangan khawatir orang sesek kok malah suruh tengkurap, dipraktekkan saja. Nanti jenengan kok perasaan nggak nyaman atau sesek, dengan posisi inilah jenengan membuat proning, jenengan nanti loh ternyata malah lebih nyaman. Orang batuk dengan posisi seperti ini, kok ini lebih nyaman. Nah, itu karena memang survei alveolinya membuka untuk dalam posisi tengkurap ini. Karena memang paru itu nempel di daerah punggung. Jadi tidak di depan itu ya. Itu. Ini proning. Saya lanjut ya. Yeah. Berbaring sisi kanan. Ini ada posisi di mana berbaring penyampingan ke kanan dengan 3 bantal di kepala, pinggang, dan di antara kedua kaki. Untuk ilustrasi silakan nanti lihat gambar di slide ya. Ini membayangkan adalah posisi di mana berbaring menyamping ke kanan dengan 3 bantal di kepala, pinggang, dan di antara kedua. Ini posisinya miring ini. Ini nanti posisinya ada posisi miring, setengah duduk tadi. Jadi nanti saya jelaskan yang miring seperti ini. Kalau dengan menyamping dan 3 bantal, ini bantal memang tidak ditinggalkan. Karena apa? Bantal itu untuk sandaran nanti. Salah satu sandaran biar maksimal. Seandainya posisi tengkurap tadi itu, kalau kita tengkurap kan kepala, leher tidak posisikan. Kalau kita ganjal dengan bantal itu kepala terposisikan dengan tenang gitu, dengan posisi tenang. Jadi apakah ya? Jadi harus memang dengan bantal. Karena bantal ini fungsinya untuk menenangkan supaya postur tubuh kita itu tidak menggantung ya. Baik itu nanti di kepala, di pinggang, dan di antara kedua kaki itu. Setelah kita lanjut. Nah ini. Bisa dilihat ya Ibu? Halo? Belum, oh, udah. Halo? Udah. Nah ya. Halo Ibu, selamat sore. Bisa lihat semuanya? Bisa Bu, bisa. Ya. Tadi yang proning pertama ya, sudah saya jelaskan ya. Ini proning yang kedua, posisi proning yang kedua. Ini taruh bantal di bawah kepala Anda. Nah, sejajar di bawah kepala Anda. Posisinya miring, yang saya katakan tadi miring. Tapi dengan cari posisi miring ini juga sudah perlu diketahui kita posisi yang nyaman. Tidak asal miring juga. Jadi cari posisi yang nyaman. Karena kena COVID ini kan keluhannya tadi banyak sekali. Ada pusing, ada mual, mungkin salah muter-muter, katakanlah gelir gitu ya. Nah, ini memang harus mencarikan posisi yang nyaman.
taruh bantal satu ke bawah kepala Anda dengan letak bantal di bawah pinggang Anda. Ini sama, kalau proning tengkurap tadi itu di bagian perut dengan 100%, ini juga di bawah pinggang. Di bawah pinggang, di pinggang Anda. Terus yang kedua kita ke bawah, pasang bantal 3 kaki. Ini bantal ini sela-sela kaki. Jadi di sela-sela kaki dicari kenyamanan. Ini nanti Bu, biar supaya pasien nyaman untuk bernafas. Yang jelas nyaman untuk bernafas. Biasanya kita ini posisi nyaman untuk bernafas itu posisi miring ke kanan ya, berarti miringnya ke kanan. Miring ke kanan ini fungsinya apa? Sirkulasi oksigenasi juga biar lancar. Seperti dikatakanlah kalau ibu hamil di saat dia proses persalinan miringnya malah ke kiri karena memang ada janin di sana, suplai oksigennya biar ke janin. Ini bisa ke kanan, bisa ke kiri asal atau pasiennya ini nyaman. Cari kenyamanan. Ada yang dipertanyakan di sini? Proning. Saya ya. Nggih, Bu, lanjut mawon. Rebahan dengan posisi setengah duduk. Ini ada rebahan dengan posisi setengah duduk. Ini nanti yang biasanya memakai durasi. Jadi posisi setengah duduk. Nah, ini pasiennya tetap dalam kondisi tidur, tetapi dengan posisi setengah duduk. Nanti yang diatur adalah posisinya tidurnya. Jadi posisi tempat tidur atau posisi tidur pasiennya. Adalah posisi di mana rebah dalam posisi setengah duduk, 3 bantal ditumpuk untuk bersandar. Ini yang dirubah berarti posisi tempat tidurnya. Jadi kita bantal selalu dipakai atau ditumpuk untuk bersandar supaya posisi kita setengah duduk. Oke. Nanti bisa kita lihat untuk ilustrasinya, melihat slide videonya seperti ini. Ini posisi yang ketiga tadi, rebah dengan posisi setengah duduk. Tumpuk bantal untuk bersandar, posisi miring. Nah, ini yang dilakukan dengan durasi lakukan selama 30 menit. 30 menit ini dengan posisi tidak asal duduk setengah gitu ya. Jadi kita mengatur pernafasan, menghitung pernafasan, sambil merasakan pernapasan itu nyaman atau tidak. Ya. Ini durasinya 30 menit, berarti posisi duduknya setengah jam ya, setengah jam untuk kita merasakan. Seperti ini ya posisinya ya. Terus kita kasih. Nah, ini yang saya sampaikan dengan proning. Proning itu fungsinya untuk kita penting sekali karena apa? Di sekeliling kita belum tentu mendapatkan semua oksigen ya. Jadi kalau mendapatkan semua oksigen, salah satunya kita harus bisa melakukan. Jadi kita tahu teknik-teknik proning apa saja harus dilakukan. Setidaknya kita sudah tahu dasarnya proning. Terus yang selanjutnya aman, lebih nyaman, lebih tidak stres berat dan sebagainya, itu juga pada fisiologisnya. Apa? Sudah mendengarkan pasien terkonfirmasi itu sudah stres, jadi kita harus bisa menciptakan suasana lebih tenang, lebih kita tapi tidak lengah, kita harus bertindak. Ini ada keluhan di sekeliling kita, bahkan mungkin di tetangga atau di saudara kita, di apa kalau memang sudah terjadi seperti itu, kita sudah tahu dengan teknik-teknik dasarnya yang harus kita sampaikan. Begitu ya. Selanjutnya kita akan menenangkan setel videonya, ya Dek. Oke.
Ya, silakan. Coba Bu, di stop sharing dulu Bu. Ya. Dihentikan. Stop. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Tubuh manusia itu memiliki banyak kelenjar, dan salah satu kelenjarnya ada yang bertugas untuk meningkatkan antibodi dan imunitas tubuh. Nama kelenjarnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adanya di salah satu bagian pada dada Anda. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas? Cukup mudah, yaitu gunakan jari-jari tangan kanan dan kiri Anda untuk mengetuk titik kelenjar timus tersebut minimal 5 dan maksimal 15 menit. Anda dapat melakukannya setiap saat, setiap waktu, kapanpun Anda mau. Semakin rutin, semakin bagus untuk tubuh Anda. Ketika Anda mengetuk kelenjar tersebut, yang terjadi imunitas Anda langsung naik karena distimulasi oleh ketukan jari Anda. Dan apabila Anda batuk saat mempraktekannya, berarti suatu tanda imunitas Anda sedang turun. Tapi jangan khawatir, saat Anda batuk, itu juga sebagai proses detok untuk tubuh Anda. Jadi, lanjutkan saja, karena imunitas akan naik dengan sendirinya. Seluruh sel tubuh kita itu memiliki medan listrik, dan setiap satu sel memiliki 70 hingga 90 mV. Dengan mengetuk tubuh Anda di bagian meridian, berarti sedang meningkatkan listrik di tubuh Anda agar lebih maksimal. Ketika bagian timus terstimulasi oleh ketukan, maka hormonnya akan aktif. Teknik yang kedua adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan Anda hingga panas. Saat timbul panas pada telapak tangan Anda, lalu gosokkan pada kelenjar timus yang terletak di bagian dada Anda. Dengan kedua teknik tersebut, maka imunitas dan antibodi naik dengan sendirinya secara otomatis. Namun ada hal yang sangat penting. Setelah Anda ketahui teknik meningkatkan imunitas dan antibodi, Anda tetap diperbolehkan melakukan tindakan preventif dari luar, seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Sekali lagi, tugas Anda setelah menonton video ini adalah mempraktekannya. Jika Anda sayang dengan orang di samping Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, kerabat dan saudara Anda, maka video ini bisa menjadi referensi terbaik agar orang yang Anda sayangi tetap terjaga kesehatannya. So, please, Anda diperbolehkan untuk share video ini demi kebaikan kita bersama. Semoga bermanfaat. 내 마음은 늘 그대 거였죠. 내 걱정은 늘 그대뿐이죠. Always your way. 널 향해 있을게. 이 순간이 참 행복하다면 그대가 있어서겠죠. Always 잊지 마요. 내가 있다는 걸. Ulas sedikit. Waktunya berapa ya, Mbak? Sudah. Nanti sampai jam 4 ya Bu. Mm-mm. Ini jam 5.38 ya? 15. 15. Oh. Jadi saya yang akan saya bahas ini selama isoman tentang pengeluaran dahak. Untuk teknik voting tadi sama
pengembalian saturasi pernapasan itu teknik stimulus itu tadi sudah kita melihat videonya, terus melihat teknik-tekniknya sudah tahu. Nah, yang saya akan jelaskan adalah banyak kejadian antara dahak ini. Dahak ini biasanya memang terjadi dengan pasien yang surveillance, suspek dengan jadi tidak hanya COVID-19 ya, tidak ada COVID-19 terkonfirmasi COVID, tetapi orang batuk juga dia akan dahak yang tidak keluar itu bagaimana. Ini tekniknya tadi belum saya jelaskan. Namanya whooping. Jadi tenggorokan banyak dahak dan susah keluar itu pasti otomatis terganggu. Sirkulasi oksigen juga terganggu. Terus pasti tengah ya. Jadi salah satu suspeknya di situ. Jadi sebenarnya COVID-19 ini ada kaitannya hanya kegagalan nafas sebenarnya. Ya, kegagalan nafas ini disebabkan karena memang jadinya lendir yang berlebihan. Karena virusnya sendiri membawa lendir ya, lendir yang berlebihan. Karena setiap harinya lendir harus keluar, kita harus bisa menggliter supaya dahak itu bisa dikeluarkan. Nafas whooping. Whooping ini namanya whooping ini adalah teknik rehabilitasi untuk merangsang batuk sehingga membantu mengeluarkan dahak. Itu namanya whooping ya, Bu. Ini dilakukan rileks saja. Tidak ngotot, tidak harus sampai di ini ya, sampai mengeluarkan dahak itu sampai seberatnya itu tidak boleh. Ini dilakukan hanya diperbolehkan aja 2 kali untuk cara mengeluarkannya. Karena juga nanti akan kalau berkali-kali bisa menimbulkan infeksi, bisa terjadi perlukaan gitu ya. Dan juga jadi videonya agak cepet ya. Ini ada yang didapatkan ambil napas dalam gitu ya, ambil napas dalam, membuka mulut. Nah, videonya di stop pelan-pelan bisa nggak ya Mbak Silda? Coba ya, Bu. Oke, coba, Bu. Yang untuk isoma, untuk pengeluaran dahak.